Kan di bawahnya gua. Belum. Makan belum? Mister udah jadi. Ya. Oke. Halo, Mister. Selamat siang. Ya, siang Halo, menjelang Mister. sore. Oke, cuacanya cukup buruk ya. Sudah mulai Halo, hujan Mister. deras. Saya punya pertanyaan, Mister. Oh Itu ya, kok gimana? background-nya Buat sendiri. close the door? Close the door dong, kan memang hujan toh, pintunya harus ditutup. Ya, kalau Itu bukan hujan dari podcastnya dari Mister ya? banyak di internet kalau mau cari podcastnya Dodi Kobrosir. Oke. Ya, oke. Sekarang kita mulai karena ini cuacanya cukup buruk. Saya akan cepat aja ya. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba listriknya padam, nah berarti saya sudah menyampaikan materi. Oke, kita sekarang sekilas membahas yang tugas dulu. Oke, Mister. Baik. Ya, baik. Oke, course kelas 4. Yang 5 apa yang 6 dulu? Yang penilaian harian 3. Penilaian harian 3. Histologi ya, Mister? Oh, yang itu ya? Yang PR kemarin itu loh. PR Ya. Sudah selesai. Ya, oke. Ini saya contohkan yang kelas 4A dulu ya. 4A, ini Bagas nomor 1 sudah menyelesaikan. Sore. Nah, kalau kita Saya 8 dulu. mengerjakan, itu langsung nanti akan muncul nilainya ya di bagian akhir itu. Tapi dibilang kok nggak bisa dilihat tadi. apa yang salah gitu, Mister. Memang sengaja saya buat nggak bisa dilihat mana yang salah, mana yang benar, karena takutnya nanti ada teman yang tanya, terus tahu jawabannya semua. Gitu. Nah, iya bener loh. Nah, resiko juga kan. Oke, di kelas 4A itu berarti yang belum mengerjakan Felicia Orlin sama Leal. Oh, masih ada lagi. Siapa lagi? Leal sama Kinandria. Oh, Kinandria. Oh, itu Sama Abigail Leonarzetti sama Victor Handoyo. Ya, nggak apa-apa. Ini kita sekilas saja ya, kita bahas sekilas. Ada beberapa soal. Nanti kita jawab cepat aja. Oke, kita besarkan. Oke, sip. Nah, nomor 1, bagian Microsoft Word yang merupakan judul dari kelompok perintah. Ini namanya adalah tab. Ya, saya langsung jawab ya. Nanti kalau misalkan jawaban saya salah, harap dikoreksi. Oke, nomor 2. Kok jadi aneh, Mister? Gimana? Menurutku kok jadi aneh ya? Kan itu kan guru yang bener-bener koreksi, kenapa muridnya yang malah yang koreksi? Nah, biar sekali-kali toh dibalik. Oke. Guru jadi muridnya jadi guru. Jadi guru kan saya sekarang baru mengerjakan ini. Oke. Bagian dari Microsoft Word yang menampilkan nama file yang digunakan ini namanya adalah title bar. Lalu nomor 3, ukuran kertas A4 itu 21 kali 29,7. Nomor 4, membuat dokumen baru tanpa menggunakan template. Ini pilihnya blank dokumen. Lalu nama bagian inden yang ditunjuk huruf C. Oh, ini ada acak ya. Nanti ini lewati dulu. Kemudian perataan paragraf rata kiri pakai line left. Lalu mencari satu program pada Windows 8 yang ditekan tombol Windows, lalu pakai scroll pada mouse. Lalu berpindah halaman pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan kombinasi tombol Ctrl Enter. Itu langsung pindah ke halaman. Enter, tapi sulit, Mister, kalau intinya harus pencet bersamaan. Oh, bisa. Kalau di HP memang sulit, tapi kalau di laptop gampang. Ya, kontrolnya ditahan. Harus pakai 2 kali. 2 Oh, nggak usah. Pakai yang sebelah kanan. Shift kontrol dan enter itu kan harus di sebelah kanan ya. Pakai jempol sama telunjuk gitu bisa. Kayak gini. Itu Ya. itu tugas yang pertemuan berapa, Mister? Ini bukan tugas pertemuan, ini di awal-awal Microsoft Word. Oh iya. Q&A loh. Ya, oke. Kok aku dijawab Nah, ini sendiri. yang sering salah. Nggak mungkin 2021. Nggak mungkin. Ini 2021. Nah, terbaru ya. Belum pada punya, yang punya saya. 2021. Kenapa aku belum pernah baru 2019?
Ya. Beda ya. Terus nama icon di bawah ini new. Gambar kertas ada tekuannya ini new. Kemudian nomor 11 kalau mematikan yang ditekan power. Ya, kok 2021? Lalu membuka dokumen pernah disimpan sebelumnya pakai open. Jawab. Itu Nama pasti ini adalah cut. udah cutting. Ya. Nama icon di bawah ini ratanya sebelah kanan. Berarti cari yang ada tulisan right. Berarti ini. Right. Ya. Perintah digunakan menggandakan teks itu namanya copy. Masih 2019 itu. Ya, Tahun di tempat saya 2021. 2021. Kemudian bagian Microsoft Word 2019, new open namanya menu file. Bahasa Indonesia. Lalu ini namanya paste. Ya, paste itu. Ukuran F4 itu 21,5 kali 33. Tapi kalau di itu di print tuh nggak ada kok. Waktu itu pakainya letter. Oh, kalau letter itu lebih pendek. Kamu pakainya kalau nggak folio, buat sendiri nanti F4. Bisa ditambahkan. Gitu ya. Oke. Tapi kalau Nomor, dijadiin PDF, nah, kalau PDF bisa ngikut ukurannya kertas. Namanya print. Lalu 20 menempatkan hasil kopian. Ini namanya paste atau paste gitu ya. 21 pengolah kata. Kalau di HP namanya tempel. Lalu 22 kecuali. Kecuali. kalau 2019 kok beda. Mm-mm. 2021. Oh ini jawabannya A. Jadi kalau di klik kanan start screen itu nggak ada Microsoft Word ya. Bisa dari kemarin kan? Oke, terus Bukan center itu. ya, terus nomor 23 yang rata sebelah kiri berarti ini align left. Lalu orientasi pada Microsoft Word ada dua, namanya portrait dan landscape. Ini. Lalu 25 mengatur ukuran halaman. Ukuran ya, ukuran itu berarti size. Ini open. Lalu ini rata kiri sama kanan, namanya justify. Nomor 28 mematikan komputer, berarti yang diarahkan adalah kursor ke pojok kanan bawah desktop. Ini 29, oh ini indent juga. 30 sering digunakan quick access toolbar. 31 indent. 32 berisi tombol perintah namanya ribbon. Orientasi halaman itu berarti portrait. 34 lembar kerja namanya workspace. 35 tambahan margin namanya gutter. Ya. 36 yang tidak harus dilakukan adalah mengatur warna tulisan. 37 ini center. 38 rata kanan. Kata-kata kanan ya, line right. 39 namanya adalah copy. 40 rata kanan kiri disebut justify. Oke, itu 40 soal ya. 40 soal sudah saya jawab. Tapi Mister, itu Ya. ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai. Yang ini ya, yang gambar ini ya. Ya. Bukan itu, yang di atasnya kan harus ada lagi. Ini kan maksudnya yang bagian yang ditunjukkan dengan ABC ini kan. Ya. Nah, ini kan gambarnya ada di paling bawah sini. Ya terus? Ya, nah jadi ini kan ada A itu yang segitiga yang di bawah, B itu yang kotak di bawahnya, C yang di atasnya sini. Betul ya? Oke, betul kan? Ya. Nah, oke, sekarang kita cari jawabannya ABC-nya itu apa gitu ya. Oke, sekarang Tarika biar lebih jelas. Nah,
Nih, biar nanti tidak, oh Pak Sam dapatnya dari mana ya? Oke, kelihatan ya? Dapat dari Lihat. Google ini. Ya, kelihatan ya. Nah, yang nomor satu yang di atas ini namanya first line indent. Artinya ini batas pengetikan sebelah kiri untuk baris pertama dalam satu paragraf. Lalu yang kedua, hanging indent. Ini artinya paragraf tersebut modelnya seperti apa? Mau menggantung baris pertama lebih ke kiri, atau baris kedua lebih ke kiri, dan seterusnya diatur di sini, di hanging indent. Terus yang nomor 3 ini left indent, artinya keseluruhan paragraf itu akan dibatasi oleh kotak yang di bawah ini. Ya, ini namanya first line, baris pertama, 2 itu hanging, paragraf menggantung namanya, paragraf menggantung, terus yang paling bawah namanya batas kiri atau left indent. Oke, itu ya. Nah, sekarang itu materi Microsoft Word. Sementara saya hentikan sampai di situ, materi Microsoft Word. Minggu ini saya mau menambahkan sedikit teori, ya, menambahkan sedikit teori yang dipesankan untuk mempersiapkan nanti yang namanya kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Kalau kemarin orang tua kalian itu sudah mendapat sosialisasi dari Miss Siska, ya mungkin ada yang ngintip-ngintip juga lihat, ya ada yang namanya AKM. Nah itu salah satu cara untuk mengetes, untuk menguji kalian seberapa kemampuan kalian dalam namanya literasi membaca dan juga numerasi atau matematika. Nah itu AKM. AKM itu tesnya, gitu ya. AKM itu tesnya. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan itu bukan tesnya, bukan cara kalian untuk ujian, bukan. Kan sudah disosialisasi Miss Siska ya. Walaupun mungkin nanti pelaksananya saya, cuman itu sudah cukup dijelaskan oleh Miss Siska. Nah, saya mau memberikan sebuah hal yang diharapkan di kurikulum merdeka, yaitu namanya adalah kemampuan berpikir secara komputasional. Bahasa apa? Bahasa apa itu ya? Nah, oke. Bahasa Inggrisnya itu adalah computational thinking. Computational thinking. Oke, sebentar saya tampilkan gambar dulu. Oke, ada gambarnya nih. Computational thinking. Ya. Oke, saya share. Oke, kelihatan gambar ini? Ya, kelihatan ya. Oke, nah di sini ada gambar otak gitu ya, gambar otak dengan judul yang atasnya tulisannya adalah computational thinking. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mudah, thinking itu artinya berpikir. Ya, think itu berpikir. Kemudian komputasional itu seperti ada tulisan komputer di sana ya. Komputasional itu berarti berpikir seperti komputer menjalankan perintah, atau berpikir seperti apa yang dilakukan oleh komputer. Nah, kita tahu bahwa komputer itu kan dibuat oleh manusia ya. Komputer itu kan dibuat manusia. Tapi kalau manusianya nggak bisa mengecek komputernya kayak gimana, Mister? Nah, oke. Ini jangan dibayangkan yang mengecek komputer ya. Ini jangan dibayangkan seperti ngecek komputer. Jadi, komputer itu dibuat oleh manusia untuk berpikir. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa berpikir seperti yang dilakukan oleh komputer. Oke, gimana? Ada yang mau tanya dulu? Itu terus kalau ngerjainnya gimana ya, Mister? Ngerjain apa? Ngerjain AKM. Oh, ngerjain AKM. Nanti kalau AKM itu kan di sekolah. Di sekolah nanti ngerjainnya ada soal muncul di komputer. Ya, pakai komputer. Terus nanti kamu tinggal pilih A, B, C, D, E. Sama seperti pilihan ganda biasa, sama seperti Schoology. Cuman bedanya adalah ini soalnya bukan tentang mata pelajaran tertentu, tapi tentang kemampuan kamu membaca sebuah masalah, sebuah teks. Teksnya ada informasinya apa, dan seterusnya. Kalau matematika ya berarti nanti ada soal
soal cerita ya, khususnya soal cerita, terus nanti kamu menangkap apa itu maksud dari cerita tersebut. Nah, makanya saya akan menunjukkan bagaimana kamu bisa berpikir seperti yang dilakukan oleh komputer. Gitu ya, jangan takut duluan. Ini gampang sebenarnya. Ya, ini sebenarnya gampang. Tapi berpikirnya. Menurutku sulit. Nah, Kalau nanti basisnya, Pak. nanti saya kasih basicnya, saya kasih dasarnya, sehingga kamu tahu, oh komputer tuh ternyata mikirnya gampang ya, nggak sulit-sulit amat. Gitu ya. Nah, si komputer itu berpikir berdasarkan 4 bagian ini. Ya, ada 4 kelompok ini ya di bagian bawah. Ada yang namanya decomposing, ada abstraction, ada pattern recognition, dan ada algoritma. Nah, saya akan jelaskan satu persatu secara cepat. Ya. Decomposing itu artinya memecah sebuah masalah menjadi komponen-komponen kecilnya. Contoh, kalau kamu sekolah kan pakai seragam ya, pakai seragam. Nah, kalau misalkan Iya, itu, Mister. nah itu kamu, saya berikan pertanyaan, apa bagian-bagian dari seragam? Pasti bisa menjawab kan? Ada kemeja, ada celana pendek, ada sabuk, ada kaos kaki, ada sepatu, gitu ya. Itu kan komponen-komponen yang membentuk sebuah nama seragam, gitu kan? Nah, secara gampangnya seperti itu. Jadi decomposing itu adalah memecah sebuah masalah menjadi komponen-komponen kecil yang ada di dalamnya. Contohnya tadi seragam, kalau kita pecah, ada kemeja, ada celana pendek, ada sabuk, ada kaos kaki, ada sepatu, dan seterusnya. Itu decomposing. Harapannya, kalau kamu bisa memecahkan sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecilnya, masalah tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, itu decomposing. Sekarang yang kedua, abstraksi. Abstraksi, sesuatu yang abstrak gitu ya, tapi bukan seperti itu. Abstraksi itu adalah kita bisa mengira-ngira suatu hal itu kurang apanya. Contoh di depan ada gambar ya, di layar kalian muncul gambar ada kubus. Iya, kubus. Ada kubus ya. Ada Kalau kubus kan ada punya persegi. Kalau ada kubus ada banyak. ya, bagian-bagiannya adalah persegi-persegi yang digabungkan jadi satu. Perseginya ada 6. Ada 6 persegi. 6 persegi. 6 persegi yang jadi temboknya. Nah, ini Bagas sudah mulai berpikir secara komputasi. Ya. Jadi kalau kita dikasih 6 buah persegi, ini pelajaran kelas 1 kalau nggak salah ya. 6 buah persegi kita tempel itu bisa jadi kubus. Gitu kan? Masing-masing persegi jadi sisinya, jadi temboknya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ada satu bagian yang hilang, kita pasti tahu bahwa yang hilang ini bentuknya persegi. Iya. Secara otomatis kan? Nah, si komputer juga berpikir seperti itu. Kalau dia tahu ini bentuk aslinya seperti A gitu ya, seperti kubus ini. Ternyata ada satu bagian yang hilang, maka dia bisa menebak, oh ini pasti bentuknya persegi. Dari mana dia tahu persegi? Ya dari ini sisinya sama semua. Dan saya cuma butuh satu potong. Oh, berarti ini ada persegi yang hilang. Itu abstraksi namanya. Ya, Bagas sudah mulai berpikir ya secara komputasi. Oke, sekarang ada namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, contoh. Kalau pengenalan pola itu kan pernah ada di kelas 1 kan? Ya, sama. Semua di kelas 1 pernah. Cuman memang ini tidak ditekankan. Bukan dibuat sebagai cara berpikir yang umum dilakukan. Cara berpikirnya adalah menghafal kalau dari kelas 1. Itu kan. Harusnya ini dibuat cara menganalisa sebuah soal. Contoh seperti ini. Saya punya 3 buah jam. 3 buah jam dinding. Jam yang pertama itu jam 12. Jam kedua, jam 3 gitu aja. Siang atau pagi boleh ya, jam 3. Jam 3. Jam yang ketiga, ini jam 6. 6. Kira-kira kalau ada 1 jam lagi, jam keempat, akan menunjukkan jam berapa? Jam 12, jam 3, jam 6. Kalau ada 1 jam lagi, kira-kira jam berapa dia? Dikali apa ditambah lah? Astaga. Oh, bukan dikali ditambah. Kamu perhatikan polanya aja. Jam 12 berarti kan lurus ke atas ya.
Ya, oh ya, jam 3 kan lurus tuh kan. Jam Ke 3 kan sini. berarti ke Nah, sebelah kanan. Nah, kalau jam 6 lurus 180 derajat ke bawah. Berarti satunya adalah jam 9. 9. Ya Nah, itu namanya pola. polanya kan gini kan 1. Nah, geser. Terus Geser 3 ke jam. sini. Geser 3 jam lagi. 3 jam. Jadi Nah, jam 6. Berarti geser lagi 3 jam jadi jam 9. Itu namanya pengenalan pola. Ada sebuah pola yang sering terjadi. Gitu ya. Cuman kadang kita kan nggak perhatikan. Oh, sekarang jam berapa ya? Apakah ditambah, apakah dikurangi? Tidak. Ini adalah pola. Kalau polanya tadi lompatnya 3 jam, 3 jam, 3 jam, ya berarti yang berikutnya pasti jam 9. Oke. Kita sudah belajar 3 hal ya. Dekomposisi, abstraksi, dan pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, sekarang yang keempat. Ini juga sebenarnya... Decomposition itu kayak silsilah itu gambarnya. Ah, bukan. Ini bukan silsilah. Algoritma, bahasa Indonesia algoritma ya. Algoritma itu adalah cara komputer menjalankan perintah. Perintahnya seperti apa? Nah, sekarang saya sebutkan dulu. Ada 2 yang umum digunakan. Ada 2 ya. Yang pertama namanya urutan. Urutan. Bahasa Inggrisnya adalah sequence. Urutan. Sequence ya. Yang kedua namanya perulangan. Bahasa Inggrisnya looping. L-O-O-P-I-N-G. Looping. Looping. Nah, urutan. Urutan dan perulangan. Perulangan. Kalau urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, belum tentu. Belum tentu seperti itu. Nah, sekarang yang paling gampang. Coba saya tanya Cakra. Master. Ya, Cakra pernah masak mie instan? Ya, seminggu sekali. Ya. Wah, pernah ya berarti ya. Nah. Oke, yang paling sering dimasak mie apa? Mie goreng. Mie goreng. Oke, sekarang Ya. Cakra, coba saya diceritakan cara membuat mie goreng. Yang apa dulu, Mister? Aku kadang suka dibikin agak berkuah, kadang-kadang nggak berkuah. Yang tidak berkuah. Pertama-tama siapkan panci dengan air yang panas. Panci isi air panas. Terus? Ya, dipanasin airnya. Terus masukin minyak. Terus masukin telurnya, nunggu 5 menit matang, ditiriskan, diaduk. Sudah. Oh, enggak pakai bumbu? Ya, dicampur bumbunya juga sih. Sama ya, berarti ya hampir semua kalau masak mie instan seperti itu. Gitu ya. Tapi yang kuah beda Mister. Ya, ini kan mie instan goreng gitu ya. Jadi mie instan goreng itu kan berarti diubah jadi mie goreng. Bukan, itu ada urutannya. Maksud saya adalah ada urutannya. Gitu ya. Halo. Ada geledek. Tapi mati kayak gimana? Cak, kamu tahu nggak? Siapa yang tahu ini kok sel kok aneh? Mister sakit. Halo. Diam kau Mas Lele. Bukan, ini kok nggak kedengaran suaranya. Sebab Mr. Sam nge-lag. Ada gangguan ya. Udah. Oke. Nah, yang saya maksud adalah kenapa kok Cakra tadi bercerita tentang proses membuat mie goreng, itu ada sebuah urutan yang kadang tidak bisa dibalik. Coba ya, misalkan Cakra buat mie goreng, tapi mie instan dan bumbunya dicampur dulu, baru direbus. Kira-kira jadi nggak? Udah dong, kembali. Jadi tapi aneh gitu ya.
Ya, aku Ya, tahu sih. Ya, kita anggap tidak jadi. Jadi kalau mie instan itu dicampur bumbu terus baru direbus, itu jadinya bukan mie goreng nanti. Ya. Pasti mie-nya nggak ada rasanya. Nah, oke ya, ada urutan. Kemudian kalau misalkan kamu pakai seragam, itu kan biasanya kemeja dulu baru celana, gitu kan? Kemeja dulu baru celana. Kalau dibalik gimana? Bisa, tapi Aneh. kita harus masukkan kemejanya pakai tangan ke dalam celana, gitu kan? Jadi prosesnya akan lebih lama. Apalagi kalau yang cowok-cowok pakai sabuk, yang cewek juga pakai sabuk, ding. Kalau sudah pakai sabuk, kemejanya masukkan ke celana sulit kan? Sulit. Sulit. Oke, itu urutan. Nah, jadi mudah ya memahaminya. Urutan itu adalah sesuatu yang memang harus dijalankan sesuai dengan urutan yang ada. Dibolak-balik nggak Ya, bisa. jika tidak maka akan semakin Maka sulit. akan semakin sulit atau semakin lama. Oke, sekarang yang berikutnya yang perulangan. Sekarang Bagas. Bagas sudah makan siang? Sudah. Sudah. Belum. Gini ya, makannya nasi itu? Iya nasi. Nah, nasi. Sekarang Bagas ceritakan proses makan siang. Astaga. Saya lagi berpikir, Ustaz. Oh, makan siang tuh nggak usah dipikir, Bagas langsung aja cerita. Mister, maksudnya menceritakannya. Cuman menceritakan Jadi proses tangannya makan. Menceritakan proses makan. Saya tidak menanyakan apa lauknya lo ya. Saya cuma menanyakan proses Ya. makannya seperti apa. Yang pertama, siapkan nasi. Siapkan piring. Siapkan nasi dulu. Kalau kamu siapkan nasi berarti belum ada nasinya. Kok siapkan nasi? Nasinya di mana ya? Nah, jadi anggap aja nasinya sudah ada, lauknya sudah ada. Terus kamu ambil piring kan pasti? Ya. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Setelah itu, ya makan. Oh, ada urutannya, Bagas. Kan pasti piringmu dikasih nasi kan? Ya. Terus dikasih lauk. Ya. Nah, setelah itu biasanya berdoa. Habis berdoa kan pasti Berdoa. nasinya disendok kan? Nasinya disendok, dikasih lauk, terus mulut dibuka. Mulut dibuka, sendok masuk, Terus dikunyah, telan, terus sendoknya dikeluarin. Ya enggak, sendok dikeluarin dulu kok. Kalau kamu dikunyah prosesnya seperti tadi ya sendoknya ikut dikunyah. Gitu aku kan? Aku punya sendok, Mister. Aku pernah punya sendok. Asik toh rasanya. Nah, kan berarti pasti disendok, mulutnya dibuka, makanannya masuk, sendoknya keluar. Terus dikunyah. Dikunyah, ditelan. Mulutnya kan kosong, mulut kosong. Pasti mata terus cari sendok lagi kan? Otomatis ya. Cari sendok lagi, sendok nasinya lagi, masukkan mulut, kunyah, telan, sendok lagi, gitu kan? Itu dilakukan terus-menerus sampai nasi atau lauknya habis, gitu kan? Astagfirullah. Betul, ya. Ya kan itu. Ya, itu sesederhana itu. Sudah kamu enggak berpikir memang karena ini sudah kamu lakukan beribu-ribu atau beratus-ribu kali. Nah, kalau beratus-ribu kali kan. Nah, contoh, Bagas umurnya berapa, Bagas? 10 tahun. 10 tahun ya. 10 dikali 365 hari. Lah, banyak kan? 360. 365 tambah 01. Terus dikali 3. 1 tahun. Dikali 3 kan sehari makan 3 kali. Ya. Nah, itu jumlah Bagas makannya sejumlah itu. Kalau Bagas sehari makan 3 kali. 1000 lah, Pak. 1000. Nah, 86. itu jumlah makannya toh. Ya kan, Cakra? Nah, jumlah sendoknya berapa? Nah, sendoknya tuh kayaknya kebanyakan tuh 5 atau berapa? Nah, kalau misalkan Bagas sekali makan cuma 5 sendok, itu masih dikali 5 lagi. Berarti Ya, sekitar 10.000 kali. Tapi aku makan tuh kebanyakan pakai tangan, nggak pakai sendok.
Harus Oh bisa. ya, ini contoh kok, contoh maksudnya. Jadi Bagas secara otomatis makan seperti itu sudah nggak berpikir karena itu otomatis jalan sendiri, Iya benar. gitu ya. Akan mulai berpikir kalau misalkan Bagas makan tapi matanya ditutup. Nah, itu Bagas baru berpikir pasti. Itu Walaupun, aneh bener, Mister. nah, jadi perulangan itu adalah sebuah hal yang diulang-ulang sampai batas tertentu. Ya aku pernah sih. Gitu ya, sampai batas tertentu. Nasi atau lauk habis itu berarti batas stop, gitu kan? Nah, itu perulangan sama. Jadi kita ulang sampai batas tertentu, itu namanya perulangan. Nah, oke. Berulang. Ya, sekarang teorinya sampai situ cukup, gitu ya. Kita mengerti apa yang dikerjakan oleh komputer, apa yang sebenarnya umum kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah situs, sebuah alamat di internet yang isinya bisa dibilang mainan, permainan, tapi sebenarnya ini adalah untuk melatih kalian berpikir secara komputasional, secara seperti komputer. Berarti Ya. kita sebenarnya ngebadang komputer kan robot. Nah, bukan Namanya itu seperti robot bisa ya. pakai laptop. Bisa pakai Kalau laptop, bisa nggak, Mister? bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai HP ya. Oke, sekarang saya tunjukkan situsnya. Apa? Oke, oke, Wah. situsnya adalah, oke, kelihatan ya ini ya. Jadi kalau kita buka browser, itu nanti biasanya akan muncul Google. Nah, kamu bisa ngetik di sini di bagian pencarian atau di bagian atas langsung di alamat sini kalau pakai laptop. Itu kan URL, Kak. Nah, betul, URL. Nah, URL-nya atau alamatnya adalah kode Kode CODE kode titik org ORG. ya, kode titik org. Enter. Nah, yang paling atas ini ya situsnya kode titik org. Ini diklik. Nah, di sini kalau misalkan kamu belum pernah membuka, nanti pasti akan ada tulisan pilih bahasa. Pilih bahasa yang digunakan. Silahkan kalau yang bisa bahasa Inggris, boleh tetap lanjut pakai bahasa Inggris. Nah, saya bisa. Nah, Ada mini craft. sabar. Tertarik kan? Yang tidak bisa bahasa Inggris, nanti bisa diganti namanya bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan terlanjur salah milih bahasa, gimana? Di bagian bawah, ini ada tulisan ya, bahasa Indonesia. Kelihatan toh? Ini bisa diganti-ganti di sini. Ya, kalau misalkan kita bisa bahasa Inggris, ya pilih Inggris. Nanti situsnya akan langsung berubah jadi bahasa Inggris. Kalau misalkan bisanya bahasa Indonesia, ya kita ganti bahasa Indonesia, biar mudah ya. Bahasa Indonesia ada di sini, bahasa Indonesia. Oke, nah. Semua bahasa bisa ada di situ ya? Enggak semua sih, beberapa bahasa yang cukup banyak penggunanya, yang umum. Nah, terus di sini itu kayak kita main game itu kan ada level ya, ada level-levelnya ya. Nah, kalau kamu pengen levelnya tersimpan, kamu harus masuk pakai akun. Harus ada akunnya. Aku ada akun. Ini HP-nya cuma pakai akun. Nah, kalau kamu pakai HP, itu kan di situ pasti ada akun Google ya. Ya. Nah, kamu bisa pakai itu. Akun aku udah buat kemarin. Nah, ini di bagian atas ada tulisan masuk. Masuk. Kelihatan? Terus? Itu diklik. Sign in ya, Mister. Ya, punyamu kan bahasa Inggris ya, sign in atau login. Nah, kalau yang bahasa Indonesia seperti ini. Kamu bisa lanjutkan dengan Google. Oh ya, ono Minecraft. Nah, lanjutkan dengan Google. Ya, lanjutkan dengan Google. Atau kalau kamu mau membuat akun, bisa pilih yang ini, buat sebuah akun. Tapi lebih gampang kalau kamu di HP-mu atau di laptopmu ada akun Google, kamu bisa pakai yang ini aja. Itu ya.
Tapi kalau misalkan, Pak, di HP saya enggak ada akunnya enggak boleh dipakai, atau di laptop saya enggak ada akunnya, kamu tetap bisa Aneh menggunakan, sekali. enggak usah pakai login. Oh, nggak usah pakai login nggak apa-apa, Mister. Tapi ini Enggak apa apa-apa. namanya? Tapi nanti enggak tersimpan. Hasilnya kalau nggak tersimpan. Ya, jadi langsung klik yang ini, yang mulailah belajar ini yang diklik. Ini langsung bisa masuk, bisa pakai, tapi nanti progresnya enggak tersimpan. Ya, coba ya, ini saya langsung ya, tanpa login ya. Ya. Saya klik mulai belajar. Nah, nanti ada dua buah kelompok permainan yang bisa dimainkan. Yang sebelah kiri, Saya umur 10. Jadi yang mana, Mister? sabar. Nanti semua mulai dari yang kecil dulu. Ya, dari yang balita, yang 4 sampai 8 dulu. Ya, masuk yang kilat pre-reader ke sini dulu. Ini selesai, baru ambil yang sebelah kanan. Lah kenapa dari balita, Pak? Biar kamu mengerti dulu proses kerjanya, proses Mister, cara berpikirnya. tadi saya lupa nggak lihat soalnya tadi. Nama websitenya apa ya, Mister? Kode CODE.org. Saya tulis ya, saya tulis di chat ya. Saya tulis di chat. Ya, silakan dibaca di chat kode.org. Nah, kalau ini saya tanpa login. Saya klik yang sebelah kiri, yang usia 4 sampai 8. Maka nanti di sini akan ada yang pertama namanya urutan. Tadi kita sudah belajar nama urutan ya, urutan. Terus yang kedua ada loop atau perulangan. Yang ketiga namanya kegiatan. Nah, di sini ada nomor-nomornya. Tapi kalau kita tidak login, nomor ini setiap saat kita buka, itu akan kembali jadi putih semua, kosong lagi. Kok bisa, Mister? Ya kan tidak tersimpan. Misalnya Gitu ya. sign in gitu tersimpan. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau sign in ya. Ini saya coba pakai masuk. Kalau misalnya kalau udah punya akun, terus udah diisi semuanya, bisa langsung itu. Bisa, ini tak tunjukkan kalau saya login ya, pakai akun saya. Ya. Ini lanjutkan dengan Google, saya pakai ini email saya. Terus nanti akan masuk ke sini sama, ini ya, temukan kursus. Saya akan muncul seperti yang tadi, sama. Kilat pre-reader dan kursus kilat, sama kan? Sama ya. Tapi kalau yang sebelah kiri ini saya klik, maka nanti akan muncul. Nggak ada kan? Ada warna hijaunya, ini berarti sudah saya kerjakan. Gitu ya. Angka-angkanya ini kan nggak putih toh sekarang. Ada warna hijau. Berarti ini sudah saya kerjakan. Yang putih ini yang belum saya kerjakan. Terus tadi kok ada game-gamenya itu apa, Mister? Nah, ini gamenya. Misalnya dibuka gimana cara dibukanya? Oke, nanti kalian kan akan mulai dari yang paling awal ya. Dari ini ya. Belajar cara drag and drop. Nah, ini saya buka, misalkan. Yang nomor 1 diklik. Oke, ada soalnya dibaca. Klik blok. Itu kan? Ini kan soalnya ya. Klik blok. Nah, bloknya mana? Bloknya ya gambar apel ini. Oke, ini saya klik OK dulu. Ini soalnya saya klik OK. Terus saya disuruh mengklik blok. Bloknya apa toh? Apel. Apelnya saya klik. Terus? Lah kok bisa cepet banget ini kayak aja. Loh, ini untuk 4 tahun, Bagas. Gitu ya. 4 tahun. Jadi gampang ya. Klik blok. Sekarang yang kedua. Tarik blok ke target. Oke. Bloknya mana? Bloknya ini yang warnanya jelas. Targetnya mana? Yang warnanya abu-abu. Pakai klik kiri. Pakai klik kiri. Ya, kalau kiri. Kalau misalkan kamu pakai HP ya pakai tangan aja, diklik tahan, seret ke sini. Gitu ya. Jadi ini cukup diklik, seret ke sana, terus dilepas. Gampang? Gampang. Oke. Yang ketiga. Ini ada gambar siput. Bawahnya nggak jelas. Ini ada potongannya. Nah, ini cuma tinggal geser ke bawah sini. Maksudnya kok bisa nggak sih langsung ke tahap yang atas
Oh, bisa. Nah, tahap yang atas ya. Saya klik yang tulisan kode ini. 8 tahun. Itu Yang ini. terlalu gampang gitu kan. Ya, sekarang saya coba yang agak sulit sedikit. Sedikit sulit sedikit. Sedikit. Iya, Nah. sedikit. Karena ini kan masih kilat. 4 sampai 8 tahun gitu ya, masih TK sama kelas 2 SD. Oke, sekarang Bagas mau yang mana? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa emangnya? Ini 6 ini. Ini dulu aja, yang pertama dulu aja. 6 ini. Milih yang mana? Tuh, pilih yang mana? Capcay kembang itu yang dipilih. 5. Nomor 5. Nomor 5 mulai yang pertama ya. Ya, oke. Oke, 5 yang pertama. Oke, nanti ada video, boleh ditonton, boleh tidak. Gitu ya. Bahasa Inggris ya. Langsung ini aja, ayo lanjutkan. Jadi intinya ini adalah kita menggerakkan orang ini untuk memanen. Ada jagung, ada sayuran gitu ya. Ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan. Nah, oke. Di sini ada gambar sebelah kiri, kelihatan nggak ya? Kecil sekali ya mungkin ya. Ada gambar orang, terus ada 2 buah kotak, lalu di kotak ketiga ada gambar jagung. Gitu kan? Saya diminta menggerakkan orang ini untuk mengambil jagung ini. Kira-kira dia harus ngapain? Ini sudah ada contohnya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ambil. Gitu kan? Ya, T itu timur. T itu timur atau ke kanan. Kalau U itu utara, S itu selatan, B itu barat, sebelah kiri. Ya, kayak kamu belajar IPS lah. Ada utara, selatan, timur, barat kan? Ya. Ini ya, ini kan pramuka, ya. Saya akan menggerakkan orang ini ke kanan 3 kali. 1, 2, 3, lalu ambil. Jadi, kalau orangnya sudah di atas kotak ini, maka harus dikasih perintah ambil, biar selesai. Oke, caranya memainkan gimana? Klik aja jalankan. 1, 2, 3, panen. Selesai. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, kalau cara panennya, Mister. Cara panennya tinggal mengambil ini, gambar ambil ini. Ya, jadi pertama itu ini adalah kosong gitu ya, saya buang semua. Nah, kalau saya mau ambil jagung ini, artinya kan saya harus ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3, terus kasih perintah ambil. Saya bisa pasang ini kan, ini tempelkan. 1, 2, 3, ambil. Gitu kan. Orangnya akan jalan ke kiri 3 kali, terus diakhiri dengan perintah mengambil. Kalau ini saya jalankan. Berhasil kan? Ya. Tapi ini bisa saya singkat. Saya perpendek perintahnya. Bukan pakai B 3 kali seperti ini, bukan pakai panah kiri 3 kali, tapi saya rubah jadi seperti ini. Ini saya buang ya. Saya ambil yang ini, tulisan ulangi 3. Saya taruh di sini. Ulangi 3 itu artinya saya akan memasukkan satu perintah yang diulang sebanyak 3 kali. Ya, perintahnya apa? Ya tadi, ke kiri. Ini artinya yang ke kiri akan dilakukan sebanyak 3 kali, lalu ditambah perintah ambil. Ke kiri 3 kali, lalu akan diakhiri perintah ambil. Ya, kita coba pakai ini, pakai blok yang baru. Sama ya, sama-sama selesai. Lanjut. Kalau misalnya salah kayak gimana, Mister? Kalau salah ngaturnya. Salah ngaturnya ya, coba misalkan ini saya ini kan harusnya 3 kali terus ambil. Saya hilangkan salah satu. Misalkan U-nya saya potong 1, ini saya hilangkan. Ini saya hapus. Nah, ini cuman jalan 2 langkah terus ambil. Kalau ini dijalankan, ada suara seperti itu ya. Saya tidak dapat memanen tanaman itu dari sini. Ada suara teot gitu kan. Artinya salah. Gitu ya. Saya ulangi, ini yang salah tadi ya. Kalau kita jalankan suaranya seperti ini. Nah, itu salah. Berarti saya kurang 1,
ini. Iya. Oke ya, saya masukkan sini. Nah, kalau ini sudah betul, dijalankan, akan muncul ini. Hore, Anda berhasil menyelesaikan puzzle keempat. Tapi misalnya kalau misalnya yang lurus kan seharusnya kan 3 kali, tapi kalau misalnya dilurusin lagi kayak gimana? Oh, ditabrakkan. Ya, ditabrakkan ya. Oke, ditabrakkan misalkan. Oke, ini yang lanjutannya aja. Kita coba pakai yang lanjutannya. Nah, ini ya. Ini harusnya dia akan berjalan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali ya. Kalau ini saya buat jadi 6. Ini saya buat jadi 6 kali. Ini saya tabrakkan ke tanah yang di depan ini. Ya. Ini ambilnya saya buang. Oke, saya jalankan ya. Gitu ya. Saya Oh, ulangi. jadi tapi kalau nggak nembus ya, malah Nggak. pas Nggak. gabung. Itu ada batasnya. Sama kayak tadi looping itu, kalau kita nabrak batas ya berarti berhenti. Kalau kita makan tapi nasi atau lauknya sudah habis di piring ya kita akan makan angin. Gitu kan? Kalau kita paksa ya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi jangan dipaksa, jangan ditabrak. Kita hitung secara matematika biasa aja. Oh, ini maju berapa langkah, kita pakai apa? Dipasang di situ. Oke. Kalau nggak pakai ambil kayak gimana? Kalau nggak pakai ambil, ini 5 aja. Ini kan, Ya. ini kan pas, tapi nggak pakai ambil. Oh, masih salah. Oke. Oke, lanjut. Nah, Ustaz. lanjut ya. Oke, berarti ini kan salah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang level lebih sulit lagi. Lebih sulit. Level yang keempat. Tadi kan nomor 5 ya. Nih, sekarang Sekarang yang usia 9 sampai 18. oh, belum Bagas. Ya. Nanti tugasnya adalah menyelesaikan yang ini dulu, Terus? yang urutan dulu. Ya, ini nanti soalnya macam-macam. Ya, ada yang seperti ini misalkan, ada yang ribet. Tadi yang apa, Mister? Ini ya, misalkan yang ini. Ini yang 1 sampai 6 ini. Ya, ya Nanti maksudnya bagus-bagus kok. yang apa itu? Ini contoh. Yang umur berapa? 8. Oh, yang 4 sampai 8. Oh. Ya. 4 sampai 8 ini semua diselesaikan dulu sampai nomor 6. Ya. Kalau udah sampai nomor 6, Kalau sudah sampai nomor 6 sudah hijau semua, difoto ya, Bagas. Difoto atau di screenshot terus nanti dikumpulkan ke Schoology. Gitu ya. Jadi cuman menyelesaikan urutan 1 sampai 6. Ada 6 soal ini. itu 6 soal, tapi berarti itu cuma buat itu aja kan yang 4-nya 9 sampai 18 kan. 4 sampai 8 tahun. Ini kan bukan 4 sampai 8 tahun, bisa. Ini 4 sampai 8 tahun, kilat breeder toh. Tadi kita tadi bilang itu. Ini di 4 sampai 8 tahun itu ada 3 kelompok. Yang pertama urutan, Kita terus lalu perulangan atau loop, dan kegiatan. Nah, untuk minggu yang pertama, minggu ini sampai hari Selasa depan, itu selesaikan yang atas dulu aja. bagian atas. Disimpan Nah, apa di screenshot? Kalau kamu login kan berarti ini otomatis tersimpan. Iya. Kamu bisa screenshot sewaktu-waktu. Yang perlu saya minta cuman screenshotnya ini aja. Memorinya penuh, Mister. Oh, ini nggak pakai memori. Cakra ini mengerjakannya di internet. Oh. Tugasnya hari ini. Jadi, Screenshot-nya itu loh. oh screenshotnya ya, nanti setelah dikumpulkan Schoology hapus screenshotnya. Gitu ya, satu gambar aja, diupload ke Schoology, hapus. Dah. Terus Doang. nanti minggu depannya baru yang loop, yang ini. Screenshot yang ini, kirim, hapus. Gitu ya, Cakra, kalau HP-nya penuh. Makanya saya carikan aplikasi yang kamu nggak usah menginstal. Biar nggak ada yang memori penuh. Nah, seperti itu. Kalau Jadi, install sih masih muat. oh, kalau screenshot kan kecil. Yes, masih muat tapi ya takutnya kepenuhan. Ya, makanya itu setelah di screenshot, diupload, dihapus, gitu
Gitu ya. Yang takut penuh HP-nya seperti itu Ya, aja. Mister. Ya, gitu ya. Ya. Nanti bisa dicoba-coba. Ya. Minggu ini ya tugasnya yang minggu ini Ah, ya. minggu ini cuman ini, urutan ini. Urutan aku aja. Ya, jangan ini yang di screenshot Bagas. Nah, ini sudah langsung jadi. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan mau saya tes itu berarti cuma tinggal Bagas buka nomor 12, coba dikerjakan. Gitu ya. Jadi gampang sih ini sebenarnya kalau misalkan kita coba ya yang agak sulit sedikit. Sulit, tapi sedikit kecil mungil. Misalkan ini 14. 14. Nah, 14. Nah, ini saya hapus semua dulu. Nah, sekarang Bagas, coba ini dikasih perintah untuk ambil ketiga jagung ini. Pilihnya itu selatan. Selatan, Terus pilih ambil, selatan lagi. selatan lagi, Terus ambil lagi. Terus miring berarti itu barat nih. barat, Barat, habis barat ambil. ambil lagi. Coba. Nah, ini pas ya. Di sini ada tulisan area kerja 7/7 blok. Berarti Bagas menggunakan maksimal. Gitu ya. Kalau ini dijalankan betul memang. Cuman Bagas ini menggunakan semuanya. Jadi Bagas kasih batas 7. Oh, jalankan betul. Nah, terus Nah. kalau misalnya biarin lebih cepat nggak usah 7 blok. Gini misalkan. Ya, ini kan 7 blok berarti Bagas tetap boleh. Tidak masalah karena sesuai dengan batasnya ini. Karena kalau ngerjainnya kan biarin cepat, nggak perlu ngambil-ngambil yang banyak. Nah, ini sekarang saya tunjukkan yang cara lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4 ini saya kurangi. Ini yang ini dan ini masih tetap. Ini saya buang. Saya pakai ini. Lah kok ulangi 3 kali, Pak? 2 kali aja. Ini saya ganti 2 kali. Saya kasih perintah turun, lalu ambil. Ini. Terus yang ini saya sambung ke sini. Saya pakainya 6. Berkurang 1 ya. Berkurang 1 toh. Nah, ini kalau saya jalankan. Nah, sama. Cuman ini lebih singkat. Gitu ya. Kalau ada yang nanti bisa pakai cara ini lebih singkat lagi, lebih bagus lagi. Singkat ya? Ya, kalau tadi kan 7, sekarang 6. Ya lebih singkat 1 sih cuman. Nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman itu akan lebih singkat. Kalau misalkan nanti ini ada poinnya, ada nilainya, ini akan lebih bagus nilainya sedikit. Gitu ya. Jadi ini diminta agar kalian bisa berpikir mana yang lebih sederhana, mana yang lebih praktis. Gitu ya. Semakin sedikit blok yang kamu pakai, itu artinya kamu semakin berpikir seperti komputer. Berarti kalau semakin banyak berarti berpikirnya semakin banyak berarti Ya. Kalau kamu misalkan ini lebih dari 7, berarti nanti ini nggak bisa selesai. Kenapa? Gitu ya. Kan tadi batasnya 7 blok. Bagas tadi kan menyelesaikannya 7 blok ya, pas ya. Tapi kalau Bagas menyelesaikannya 8 blok, ininya berarti sudah salah. Gitu. Ya, ini batas. 7 blok ini batas. Oke. Terus Cukup 6 jelas? blok berarti 6 blok kayak ini 6 blok berarti itu yang kita pakai bloknya. Gitu ya. Yang depan ini yang kita pakai. Ya, yang depan kita pakai, yang belakang ini batas. Oke, terima kasih. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi saya ulangi ya. Tugasnya adalah buka situs kode.org, kemudian kamu mau login atau tidak bebas.
Kalau misalkan kamu tidak login, berarti sekali jalan kamu harus selesai 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6 selesai. Kalau misalkan kamu login, berarti kamu bisa selesaikan sewaktu-waktu. Saya sudah nyoba tapi nggak bisa. Gimana? Tio Fandi, mau bertanya? Saya udah mencoba tapi keluar lagi. Keluar apanya? Berarti kamu belum login kayaknya, Jo. Sudah mencoba tapi keluar lagi. Jadi maksudnya situsnya error gitu terus keluar lagi? Ya error. Kalau di Iya. Nah, kalau itu berarti mungkin koneksinya yang kurang bagus. Nanti bisa diulang lagi. Gitu ya. Nah, kalau kamu pengen tersimpan seperti punya saya ini, jadi misalkan saya cuma dapat waktu main 10 menit gitu kan. Saya login, terus kamu selesaikan selama 10 menit sampai seberapa, terus kamu langsung keluar enggak apa-apa. Nanti ini sudah tersimpan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu punya waktu banyak ya, kalau bisa selesai sampai di sini, sampai spelling bee yang nomor 9, terus di screenshot, dikumpulkan, selesai PR. Gitu ya. Cukup jelas? Jelas. Nah, nanti di Schoology akan saya tampilkan. Saya akan tampilkan perintah-perintahnya ya. Jadi contoh ini saya bukakan Schoology yang kelas 3. Kelas 3 sudah saya kasih tugas ini juga karena usianya kan sudah cukup ya. Usianya cukup kelas 3. Terus, nah, Halo. halo. Ini. Tugasnya cuma itu doang. Oh, nah kayak gini tugasnya nanti. Kelihatan ya? Tugasnya level 6, gitu ya. Buka situs ini, kemudian pilih bahasa Indonesia. Masuk atau login pakai akun Google atau Gmail. Kalau tidak punya, boleh langsung klik mulailah belajar. Lalu klik kursus kilat pre-reader. Kerjakan bagian urutan sampai level 6 spelling bee. Setelah selesai, akan ditandai dengan warna hijau. Upload screenshot atau foto di assignment ini. Nanti yang diupload bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi langkahnya sudah saya tuliskan secara urut di sini. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Gitu ya. Ya, cuman sedikit. Jadi ini kalau saya jalankan terus-menerus sekitar setengah jam selesai. 30 menit. Tapi dengan catatan betul ya, kalau salah-salah ya nanti akan waktunya lebih lama. Sekitar 30 menit. Nah, kamu bisa menyelesaikannya kapanpun. Batasnya sampai hari Selasa minggu depan. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kamu bisa menyelesaikan lebih, yang dikumpulkan fotonya cuma ini aja ya, yang atas saja. Ya, lebihnya nanti dikumpulkan minggu depannya lagi. Nanti saya pakai pen langsung kontrol. Langsung di print screen gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak. Mudah. Ini ada 24 orang, berarti cukup banyak yang mendengarkan ya. Saya harap nanti bisa mengerjakan semua. Kemudian Suster mau tanya, bisa cepat. itu Ya, silahkan. nanti dikumpulinnya khusus di TIK atau di mana? Di TIK, khusus di TIK. Di TIK nanti ada yang buat khusus di foldernya. Foldernya nanti namanya adalah pertemuan 19 atau semester 2 apa gitu. Belum saya buka sih. Belum saya buka yang kelas 4. Yang kelas 4 belum saya buka. Nanti saya buatkan dulu tempat untuk mengumpulkan yang kelas 4. Oh Ya. ya. Kalau misalkan kamu sudah mau mengerjakan sekarang, Sudah mulai mengerjakan. oh ya, nanti disimpan screenshotnya dulu ya. Screenshotnya disimpan dulu. Saya buatkan dulu tempatnya untuk upload. Pertemuan berapa terus kita pakainya buat itu? Pakainya sebentar, saya cek dulu ya. Kalau kelas 4 itu berarti adalah Yang mana
semester 2 pertemuan 7. Mantap. Namanya itu ya, semester 2 pertemuan 7. Nanti saya buatkan sebentar lagi, terus bisa langsung diupload, jadi tugas minggu ini selesai gitu ya. Bisa bebas sampai minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Bentar, saya baca chat dulu, ada yang tanya nggak ini? Mister, saya sudah tahapan ketiga, ya boleh. Mister kok nggak bisa nyoba ya, nggak bisa masuk. Loh, Feli nggak bisa masuk? Ya, begitu udah masuk mau coba. Ya, Hah? mau coba, tapi langsung kayak ada gangguan gitu. Ada gangguan. Nah, nanti coba setelah Zoom-nya selesai, aplikasi Zoom-nya ditutup dulu, terus baru coba ya. Aku malah Pakai bisa browser. Ya, maksudnya kan siapa tahu HP-nya masih ada masalah gitu ya. Jadi nanti Zoom-nya ini ditutup dulu. Bentar lagi kan saya selesai. Zoom-nya ditutup, terus Feli nanti coba buka lagi ya, kode.org. Ya, pakai browser. Kalau misalkan error, ada browser yang lain di HP, boleh ganti yang lain. Mister, kalau Ya. ini kalau sudah selesai boleh ditemukan atau tetap nunggu di sekolah. Oh, nunggu psikologi aja, biar rapi. Ya, Ivan nunggu di psikologi aja. Ini selesai Zoom, langsung saya buatkan tempatnya. Ya. Nanti di psikologi saya kasih warna merah ya, foldernya ya. Foldernya warna merah. Biar kelihatan. Kalau kemarin kan biru-biru terus, karena nanti akan warna merah. Oke, begitu. Nah, Zoom-nya saya akhiri. Ya, ingat masih level 3 ya Kota Magelang, tetap jaga kesehatan. Prokesnya jangan sampai kendor. Gitu ya. Selalu prokes kalau ke sekolah, ketemu orang banyak dan sebagainya, atau ketemu orang sedikit pun maskernya dipakai, gitu ya. Itu background-nya apa tuh? Iya, astaga. Oke, selamat siang. Terima kasih, Mister. Selamat Ya, siang. sama-sama.